Baik, jumpa lagi dengan saya Ari Purnama. Kali ini kita akan mencoba memulai tutorial Autodesk AutoCAD Civil 3D. Nah, kemudian misal kita ingin menambahkan elevasi. Kalau ini kan hanya baru saja ada northing, easting, belum ada elevasinya. Misalnya diminta untuk menambahkan elevasi. Nah, maka kita harus edit tabelnya ya. Klik pada tabel. Nah, kemudian pilih table properties. Nah, kita kembali kepada pengaturan yang sebelumnya tadi ya. Ada PNEZD format, kemudian klik tombol edit di sini yang bergambar pensil. Nah, setelah itu, kita lihat pengaturan di sini yang sudah di-set sebelumnya. Ada northing dan easting saja. Nah, kita ingin menambahkan misalnya elevation, klik tanda tambah. Kemudian pada heading table ini kita tambahkan keterangan elevation. Setelah itu klik OK. Nah, kemudian perhatikan pada kolom value di sini ada semacam formula ya. Nah, formula ini kita harus buat juga untuk di elevation karena masih kosong. Klik 2 kali. Nah, kemudian kita pilih di tab properties, pilih point elevation. Nah, kemudian kita masukkan atau input ya, tanda panah ke kanan ini ya. Nah, sehingga dia menjadi formula tanpa harus kita ketik di sini ya. Nah, kemudian yang perlu diatur mungkin ada precision ya. Ini kita menggunakan presisi 3 angka di belakang koma. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, misalnya juga di northing dan easting kita ingin menggunakan 3 angka di belakang koma. Nah, perhatikan di sini kita klik 2 kali. Nah, ketika ini settingannya masih 4 angka di belakang koma. Misalnya kita ingin ubah ya. Nah, kemudian jangan lupa untuk di input ya. Sehingga tadinya ini adalah P4 ya menjadi P3. Oke. Nah, misalnya yang easting juga kita ingin ubah ya. Tadinya P4 kita ubah menjadi P3. Pilih precision 3 angka, kemudian masukkan data sehingga menjadi P3. Oke. Apply, kemudian oke. Nah, sehingga dalam tabel ini kita geser ya, ada tambahan elevation. Nah, kemudian kita ingin, misalnya kita contohkan ya, menambahkan poin nomor 34. Saya ingin menambahkan poin nomor 34. Misalnya di sini kita memasukkan elevasi. Nah, akan ditanya specify point elevation. Misalnya saya menambahkan poinnya elevasinya 31 ya. Enter. Nah, pada poin nomor 34 maka dia akan masuk otomatis elevasi yang di input tadi 31. Bagaimana kita ingin mengedit tabel bagian elevasi ini? Maka kita masuk ke dalam setting tool space, kemudian prospector. Nah, di sini ada poin ya. Nah, kita lihat, kita geser tabelnya. Nah, maka di sini ada elevasi. Nah, biar urut kita klik heading tabelnya dari 1 sampai 34. Nah, di sini kita bisa edit. Jangan lupa untuk melihat misalnya side plan ya. Pada titik berapa dia elevasinya seharusnya berapa. Misalnya di sini saya edit menjadi
32. Nah, maka dia akan berubah tabelnya menjadi 32. Itu tadi ketika kita ingin menambahkan elevasi ya pada tabel. Nah, berikutnya adalah misalnya dari awal saya udah menyiapkan template ya. Kenapa kita butuh template? Supaya pengerjaannya lebih mudah gitu ya. Nah, bagaimana ketika kita ingin mengatur ukuran hurufnya ya, atau ukuran poinnya ya. Misalnya dibuat lebih kecil atau lebih besar. Nah, silakan pilih salah satu ya. Kemudian klik kanan, pilih Point Group Properties. Nah, di jendela Point Group Properties itu ada 2 style ya, yaitu point stylenya dan point number only ya. Point koordinat dan point number only. Nah, kita akan edit misalnya point koordinatnya, klik pada bagian edit. Nah, ini sudah saya set menggunakan bullet ya, yang solid ya. Misalnya defaultnya adalah sebelumnya kita bisa menggunakan tanda X plus atau rectangle yang tidak solid atau circle yang tidak solid seperti itu. Tapi saya memilih yang blok yang saya buat sendiri ya. Kemudian bloknya kita pilih ya di salah satu blok ini. Nah, kemudian kalau untuk mengubah ukurannya, ini sudah defaultnya fix scale-nya X-nya 2, Y-nya 2. Nah, misalnya kita ingin mengubah menjadi 2 kali lipat, berarti ini diubah jadi 4. Kemudian ini ubah jadi 4. Z-nya tidak usah diubah ya, karena ini 2 dimensi. Nah, klik apply, kemudian OK. Nah, kemudian pada bagian point number only kita edit. Nah, kita juga bisa mengedit hurufnya ya di tab layout. Nah, di sini ada text height. Nah, kita ubah menjadi misalnya 4 misalnya. Kita apply. Nah, kemudian kalau ingin mengatur jaraknya ya, kita juga bisa atur ya, misalnya jaraknya adalah 0,5 misalnya. Nah, kemudian apalagi yang bisa diatur? Bisa juga misalnya kontennya atau jenis hurufnya ingin diganti, masuknya ke dalam teks konten, kemudian klik ya teks konten, kemudian klik. Nah, di sini silahkan menuju ke menu tab format, kemudian mengganti jenis hurufnya atau mengganti juga warnanya. Ini juga bisa dilakukan di sini ya. Nah, oke. Kalau sudah, kemudian apply. Oke. Apply. Nah, perhatikan dia menjadi lebih besar seperti itu. Nah, yang bertabrakan kita bisa atur ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalnya itu ya. Nah, demikian untuk tutorial bagian menambahkan poin koordinat ke dalam site plan.